Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi praktikum sistem basis data. Di materi minggu ini mengenai manipulasi data dengan SQL. Nah, di minggu lalu kalian sudah belajar caranya untuk membuat tabel ya menggunakan SQL. Kemudian di minggu ini kita akan lanjutkan dengan memasukkan data ke dalam tabelnya dan juga manipulasi datanya dengan SQL. Nah, sebelum tadi kita akan masuk ke manipulasi data, jadi kita akan mengekstrak informasi baru dari base data yang sudah kita buat menggunakan query. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan dulu datanya ke database ya. Minggu lalu kan baru membuat wadahnya ya istilahnya, baru membuat tabel-tabelnya. Sekarang kita akan memasukkan data ke dalam tabel-tabelnya. Jadi setelah sebelumnya membuat tabel dengan create table, kita akan lanjutkan dengan memasukkan data menggunakan perintah yang namanya insert into. Ini adalah formulanya. Jadi nanti diketikkan di query kemudian di execute gitu ya, yaitu formulanya adalah insert into, kemudian nama tabel, values, kemudian buka kurung, data 1, data 2, data 3, dan seterusnya. Dan isian data ini juga harus diapit dengan tanda petik. Jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung dan juga titik koma ya. Jadi misalnya kita akan memasukkan isian data ke tabel penduduk misalnya, maka di sini harus kalian ketik insert into penduduk karena nama tabel adalah penduduk, values, kemudian ini harus sesuai dengan urutan kolom atau atribut yang ada di tabel yang akan kalian masukkan. Jadi misalnya urutannya di tabel penduduk adalah ID penduduk, nama, dan juga alamat, maka yang diisikan di sini juga harus urut. Data 1 adalah ID, data 2 adalah nama, data 3 adalah alamat. Nah, kalau kalian urutannya nanti tidak sesuai, nanti setelah tampil di dalam tabel ya saat di execute itu nanti juga nggak beraturan. Misalnya harusnya urutannya ID, nama, alamat, tapi diisikannya ID, alamat, nama, maka nanti jadinya di tabel yang harusnya kolomnya itu namanya nama tapi isiannya malah alamat gitu. Jadi harus urut. Nah, ini jadi urutan pengisian data harus disesuaikan dengan urutan atribut pada tabel. Kemudian antar isian, jadi data 1, 2, 3 itu dipisahkan dengan koma, dan data atau kata yang diisikan itu diapit dengan tanda petik. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma di tiap baris. Ini adalah sintak atau perintah yang digunakan untuk memasukkan data, menginputkan data ke dalam tabel yang sudah kalian buat. Kemudian kita akan masuk ke manipulasi data menggunakan query. Nah, secara umum bentuk query itu adalah simple seperti ini saja. Select daftar atribut, ini adalah atribut-atribut apa saja yang ingin kita tampilkan di akhir sebagai resultnya. Apakah semua atribut dalam tabel itu ingin ditampilkan atau hanya kita pilih beberapa atribut tertentu saja ya. Jadi select daftar atribut, kemudian from, nama tabelnya apa, tabel penduduk, kepemilikan, penghunian, atau apa. Bisa juga lebih dari satu tabel, dipisahkan dengan koma, tergantung dari query-nya diminta seperti apa. Nanti kalian harus analisa terlebih dahulu bagaimana caranya menjawab query. Apakah perlu digabungkan dulu antara dua tabel, ataukah cukup menggunakan satu tabel, dan seterusnya. Kemudian
where. Nah ini mungkin yang kita harus sering coba-coba. Di sini akan banyak sekali kondisi yang bisa dilakukan tergantung dari query yang akan kita jawab. Ya, kita bisa menggabungkan nanti beberapa perintah, beberapa rumus dalam where ini. Jadi kondisi yang ingin kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu apa? Ya, tahu kan yang namanya kondisi ya. Jadi misalnya saya ingin hanya menampilkan data yang paling kecil saja, maka kondisinya adalah berarti yang paling kecil saja. Atau saya ingin menampilkan nama anak yang diawali dengan huruf A, maka kondisinya adalah bagaimana kita bisa merumuskan nama anak yang diawali dengan huruf A saja, begitu. Jadi nanti saat membuat query ini pasti akan ada ketiga ini, ada select-nya, ada from-nya, ada where-nya. Nah, yang pertama ada seleksi baris. Jadi seleksi baris ini digunakan untuk menampilkan isi baris dari suatu tabel. Jadi jawaban yang diinginkan dari query itu adalah menampilkan semua atribut pada satu tabel. Jadi satu baris itu akan ditampilkan semua. Yaitu di sini kita harus menambahkan tanda bintang di select. Jadi kalau ada query select kemudian bintang, maka nanti outputnya adalah semua data, semua atribut yang ada di kolom tersebut satu baris atau beberapa baris tergantung dari hasilnya. Misalnya di sini select tanda bintang from penduduk, di mana jenis underscore kelamin sama dengan P. Di sini maksudnya adalah saya ingin menyeleksi semua atribut dari tabel penduduk. Jadi misalnya tabel penduduk itu ada atributnya ID penduduk, nama, alamat, kemudian tanggal lahir, dan seterusnya, itu semuanya akan ditampilkan. Tetapi kondisinya di sini adalah di mana jenis underscore kelamin sama dengan tanda petik P kemudian titik koma. Di sini maksudnya adalah di mana saya hanya ingin menampilkan baris di tabel penduduk yang penduduk itu memiliki jenis kelaminnya adalah P, berarti perempuan. Nah, jenis underscore kelamin ini adalah salah satu atribut yang ada di tabel penduduk. Dan yang kalian tuliskan di sini aturannya juga harus sama dengan yang tampil di atribut. Jadi misalnya pakainya jenis underscore kelamin, yang kalian harus ketikkan di sini adalah jenis underscore kelamin. Kalau misalnya jenis kelamin tanpa spasi, ya di sini berarti jenis kelamin tanpa spasi. Kemudian sama dengan tanda petik P. Nah, tanda petik P ini adalah berarti isian yang ada di jenis kelamin. Ya, misalnya jenis kelamin yang ada di kolom jenis kelamin ini di tabel penduduk ada L, ada P. Nah, saya hanya ingin yang P saja, berarti P yang kita tuliskan di sini itu diberi tanda petik. Maksudnya ini adalah jenis kelaminnya adalah menggunakan tanda sama dengan, yaitu P. Isiannya ini diapit dengan tanda petik. Nah, ini akan tergantung tanda petiknya, bisa tanda petik ganda, bisa tanda petik satu, tergantung nanti SQL nya digunakan versi berapa, itu juga bisa mempengaruhi. Nanti dicoba dulu di Postgre kalian menggunakan tanda petik 1 atau 2. Ya, ini untuk seleksi baris. Jadi nanti hasilnya adalah semua baris di tabel penduduk yang jenis kelaminnya hanya perempuan saja. Jadi yang laki-laki tidak akan tampil di
outputnya query ini. Kemudian yang ke bawahnya, nah di sini kalau dilihat select bintang from kawasan where kelurahannya adalah Sindowadi and nomor lembar petanya adalah kurang dari 50. Jadi di sini kita juga bisa mengkombinasikan lebih dari suatu kondisi. Nah, di sini saya mau menampilkan isi baris di tabel kawasan di mana isiannya itu kelurahannya di tabel di atribut kelurahan itu dia berada di Kelurahan Sindowadi dan juga nomor lembar petanya kurang dari 50. Ya, jadi kelurahan di sini adalah salah satu atribut yang ada di tabel kawasan dan Sindowadi ini adalah isian yang ada di atribut kelurahan. Dan juga di sini ada no underscore lembar underscore peta. Ini juga adalah salah satu atribut yang ada di tabel kawasan. Kemudian kita bisa menggunakan ini kurang dari, lebih dari, ini pakainya sama dengan, nanti bisa pakai max min ya, dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin nomor lembar petanya yang kurang dari 50. Jadi nomor lembar petanya nanti yang muncul adalah harus yang 51, 52 dan seterusnya. Dan nanti yang akan ditampilkan di hasil ini adalah satu baris dari tabel kawasan yang memenuhi dua kondisi, yaitu kelurahannya Sindowadi dan juga nomor lembar petanya lebih dari 50. Tidak akan salah satunya, kecuali kalau dituliskan di sini pakai OR. Kalau pakai OR bisa salah satunya, tapi kalau pakai N jadi resultnya harus memenuhi dua kondisi ini, gitu ya. Nah, kemudian seleksi kolom. Kalau tadi pakai seleksi baris adalah pakai tanda bintang karena mau menyeleksi semua dalam satu baris, tapi kalau kolom kita bisa menentukan kolom-kolom mana saja yang ingin kita tampilkan sebagai resultnya. Jadi misalnya di sini select jenis hak dari tabel persil, tidak ada kondisi, berarti saya ingin menampilkan semua jenis haknya, apapun itu kondisinya, tidak peduli, saya hanya ingin mengetahui daftar jenis haknya yang berada pada tabel persil. Jadi nanti outputnya adalah kolom jenis hak vertikal ke bawah, jenis hak, kemudian isiannya apa saja. Nah, ada dua perbedaan atau dua rumus yang bisa kita gunakan untuk membuat daftar ini ya. Jadi ini kan nanti outputnya adalah daftar. Ada select langsung dituliskan atributnya, ada juga melakukan select distinct. Nah, apa perbedaan antara menggunakan select dengan select distinct ya, nanti kalian coba juga. Di sini saya berikan clue-nya adalah kita bisa memilih. Kalau kita misalnya bikin daftar tabel kan kemungkinan masih ada redundansi ya, karena kita nanti hasilnya ini akan hanya langsung kayak split, ambil hanya kolom yang ingin kita tampilkan. Nah, kita juga bisa memilih bahwa kita ingin menampilkan kolom itu tanpa adanya redundansi. Nah, nanti kalian pilih mau pakai select ini atau select tambah distinct. Kalian lihat perbedaannya yang mana yang mengurangi redundansi, mana yang murni hanya menyeleksi kolom saja. Nah, di sini juga kalian bisa menyeleksi kolom. Jadi ada modifikasi di sini menggunakan S. Apakah fungsi S di sini? Yaitu adalah alias. Ya, jadi saya mau menampilkan kolom yang ada di suatu tabel, tapi saya ingin mengganti nama kolomnya, tapi hanya untuk di result saja.
itu kita pakai S di sini. Jadi saya mau select ID parcel dan juga luas tanah. Jadi select ID parcel dan juga luas yang ada di tabel parcel. Tapi saya mau nanti outputnya kolom luas ini namanya nggak luas judulnya, tapi luas tanah. Maka ditambahkan di sini luas S luas tanah. Ya, nanti kalian coba juga. Nah, tugas kalian nanti harus mengkombinasikan query seleksi kolom dan juga seleksi baris di base data yang sudah kalian buat sebelumnya. Kemudian yang lainnya adalah seleksi menggunakan list, ya. Jadi ada select beberapa kolom yang ingin ditampilkan, kemudian formnya adalah dari tabel yang ingin kalian ambil datanya, where jumlah underscore lantainya adalah in 135. Di sini kita bandingkan dengan jika where-nya pakai not in. Nah, nanti kalian coba-coba apa perbedaannya pakai in dan juga pakai not in. Kemudian ordering rows, ya. Jadi kalau misalnya mau hasilnya itu urut, ascending, descending, ini bisa di ubah-ubah. Kalau yang seperti ini, select jenis peralihan, kemudian tahun underscore peralihan, berapa kepemilikan, maka hasilnya adalah sesuai dengan yang kalian inputkan di tabel. Bisa jangan urut, ya, sesuai dengan yang kalian inputkan di tabel. Jadi natural saja isinya apa, tanpa adanya perubahan apapun. Tapi kalau kalian mau ubah, misalnya tahun peralihannya itu saya mau dari yang termuda, dari terlama sampai terbaru, atau terbaru sampai ke terlama, ini bisa diubah pakai order by. Order by apa yang mau kita urutkan, jadi mau diurutkan sesuai dengan apa, kemudian urutannya mau ascending atau descending. Di sini yang bisa diurutkannya perhatikan sesuai dengan tahun peralihan, maka order by tahun peralihan ascending atau order by tahun peralihan descending, ya. Kemudian fungsi agregat. Nah, di sini untuk data-data yang kalian masukkan ini bisa dihitung menggunakan fungsi agregat ini. Yang pertama ada count, digunakan untuk menghitung jumlah nilai pada satu kolom, ya. Jadi misalnya count ini beda dengan sum, ya. Kalau sum itu menjumlah nilai pada satu kolom. Misalnya sum luas, itu ya, maka kalian akan menghitung semua jumlah luas yang ada di dalam kolom tersebut. Misalnya kolomnya ada 100, 200, 300, berarti dijumlahkan nanti 100 tambah 200 tambah 300. Tapi kalau count ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai pada suatu kolom. Misalnya menghitung berapa jumlah tanah yang memiliki luas lebih dari 300. Nah, maka nanti bisa dihitung hasilnya. Misalnya ada luasnya 350, kemudian 400, 500, maka hasil countnya berarti ada 3, yaitu 350, 400, 500. Jadi count menghitung, nanti outputnya adalah nilainya ada 3, begitu. Kemudian selain sum ini, ya, sama untuk jumlah nilainya. Nilai itu juga bisa dilakukan rata, average, kemudian bisa dihitung berapa minimalnya, berapa maksimumnya. Ini bisa kalian gunakan untuk memvariasikan kondisi kalian untuk menghasilkan query-query. Baik. Nah, nanti
nanti di minggu ini saya akan berikan modul. Jadi modulnya itu isinya adalah insert value dulu. Jadi yang kalian kemarin sudah membuat tabel sesuai dengan yang ada di modul ya, kan ada dua yang kalian buat, tabel kalian sendiri dengan tabel yang ada di modul tabel pertanahan. Nah di minggu ini kalian akan yang pertama sesuai dengan modul, yaitu memasukkan data insert value ke basis data pertanahan yang sudah dibuat dari modul yang kemarin ya. Itu yang pertama di modul itu. Yang kedua yang di modul itu adalah menjawab beberapa pertanyaan query ya, sudah saya tuliskan di dalam modulnya, dan juga ditambah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini tadi. Dari ordering rows ini hasilnya perbedaannya seperti apa, jadi ada 3 ini, kalian coba semua dibuat perbedaannya apa, dan analisa menggunakan in dan not in. Kemudian seleksi kolom menggunakan alias, menggunakan select distinct dan juga select tanpa distinct, dan juga seleksi baris. Ini kalian jawab juga pertanyaannya ini di laporan kalian, yaitu ini kan semuanya menggunakan basis data yang ada di modul. Kemudian yang kedua, dari basis data kalian itu kalian memasukkan juga datanya ya, kalian kan sudah punya datanya pastinya. Nah data-data yang kalian sudah punya itu kalian insert ke dalam base data yang kalian punya sendiri. Nah tapi kalian cek lagi di sini tabel yang kalian buat atau base data yang kalian buat itu harus agak kompleks ya, agak ada hubungan antar tabel, ada dependensi dan selain itu seperti ada foreign key. Kemudian dicek juga isian data minimal 5 baris dan juga jumlah tabelnya minimal 5. Kenapa saya minta ini? Karena tabel kalian juga akan digunakan untuk manipulasi data di minggu besok yang akan lebih kompleks. Jadi dengan data yang akan lebih banyak variasinya, maka kita bisa membuat query-query yang juga lebih beragam ya. Jadi kalian masih bisa menambahkan tabel atau atribut kalau misalnya dirasa yang kemarin kan sudah buat itu masih kurang. Kemudian dari basis data kalian sendiri, kalian juga buat maksimal 15 query di database kalian yang menggunakan fungsi-fungsi tadi yang sudah saya sebutkan, select baris, seleksi kolom, kemudian kondisinya bisa bermacam-macam, itu tolong dibuat bervariasi. Baik, jadi nanti laporannya ya jadi satu saja antara yang dikerjakan sesuai dengan modul dan juga query di PowerPoint dengan yang dikerjakan di base data kalian sendiri, dijadikan satu laporan saja. Mungkin dibedakan part 1 sesuai dengan modul, part 2 sesuai dengan basis data kalian, tapi dibuat dalam satu file saja karena nanti dikumpulkannya dalam satu file begitu. Baik, ini nanti akan saya upload di Elok untuk PPT-nya juga modulnya. Kemudian jangan lupa absen di Elok, dia mengisikan kuis sederhana saja di Elok untuk presensi kalian. Jika dirasa ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Nanti kita akan bantu sama-sama menjawab pertanyaannya. Silakan diekspor karena ini harus sering latihan ya untuk bisa mengasah kemampuan logika kalian ya, mengaitkan antara outputnya, kemudian bentuk tabelnya dan juga kondisinya. Ini perlu logika, perlu beberapa latihan, sering-sering latihan. Maka saya harap di sini kalian tidak keberatan untuk memperbanyak latihan query kalian gitu ya.
karena nanti saat responsi itu juga query-nya akan lebih beragam lagi. Jadi semakin banyak kalian latihan, maka kemampuan analisa kalian akan lebih baik juga. Baik, untuk briefing minggu ini saya rasa cukup. Silakan langsung mengerjakan kuisnya, kemudian dikerjakan langsung latihan praktikumnya, jangan ditunda-tunda. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya langsung di grup WhatsApp, atau kalau malu bisa ke Mas dan Mbak asisten atau ke saya. Itu untuk briefing minggu ini saya akhiri. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.